Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul lazim. Pemirsa hadirin yang insyaallah dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan ada 3 jenis manusia. Yang pertama, kata beliau, manusia itu seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Ini mungkin bisa kita umpamakan seperti butuhnya kita kepada para alim ulama, para orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ibadah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Duduknya saja atau dekatnya kita kepada para alim ulama kita yang takut kepada Allah, maka akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan buat diri kita. Minimal insya Allah ada nilai plus yang baik yang akan kita dapatkan dari dekatnya kita kepada seorang alim ulama ataupun duduknya dengan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada ulama dan suka bersama dan duduk bersama alim ulama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu seperti obat. Artinya hanya sewaktu-waktu saja dibutuhkan. Contoh, mungkin seperti profesi seorang dokter. Kita hanya butuh dokter ketika mungkin kita dalam keadaan sakit untuk berobat. Mungkin juga kita butuh seorang mekanik atau tukang servis. Kita butuh hanya sewaktu-waktu ketika mungkin alat elektronik kita rusak. Begitu juga dengan tukang. Kita butuh mereka hanya sewaktu-waktu, tidak tiap hari. Kita membutuhkan mereka karena kita ingin memperbaiki rumah kita atau merenovasi rumah kita. Ini yang kedua, kata Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga, ada jenis manusia seperti penyakit. Dan jenis ini adalah yang tidak diharapkan oleh kita. Ada kalanya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani hidup dan kehidupan, bertetangga, berinteraksi atau hablum minan nas, terkadang kita dihadapkan dengan ujian seperti manusia yang kadang-kadang tidak bermanfaat buat kita, tidak berguna dan tidak ada gunanya buat kita. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau ingin menghendaki orang yang dekat dengan dirimu, maka carilah orang yang benar-benar bisa membawa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita mencari atau dekat dengan orang yang ahli maksiat, bisa jadi kemungkinan besar kita bisa mengikuti apa yang dia perbuat, yaitu berbuat maksiat. Minimal dampak negatif yang akan kita raih. Satu contoh mungkin, jangan dekat-dekat dia karena dia temannya seorang pemabuk, temannya seorang perampok. Seperti itulah dan seperti yang lainnya. Jadi baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kalau ingin cari teman, sahabat, ataupun orang yang ingin dekat dengan diri kita, maka carilah yang baik agamanya,
yang bisa mengingatkan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah minimal wanginya akan kita hirup atau kita rasakan. Kalau kita bergaul dengan si pandai besi, maka kita akan terceripat oleh apinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kesempatan ini walaupun demikian, jangan pernah memandang atau melihat orang yang ahli maksiat itu kemudian kita menyimpulkan mereka adalah ahli neraka. Itu tidak baik. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Karena Allah ya muqallibal qulub, yang memutarbalikkan hati. Orang yang ahli maksiat bisa menjadi ahli ibadah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hiduplah menjadi orang yang bahagia dengan cara mengambil contoh pelajaran dari orang lain. Bukankah seorang mukmin itu adalah cermin buat mukmin yang lain? Kalau kita melihat orang melakukan perbuatan kotor atau perbuatan maksiat, kalau hanya dengan melihat saja kita tidak suka, apalagi sampai kita menjadi orang yang dihina atau orang yang terjerumus di dalamnya pun tidak suka, maka jangan pernah melakukan apa yang telah kita lihat yang menurut kita dan menurut pandangan Allah itu tidak baik, karena itu akan menyakitkan. Banyaklah belajar dari orang lain, dan mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan yang sekarang kita jalanin bisa membuat kita semakin baik dalam berakhlak, semakin baik dalam beramal. Seperti pernah saya ibaratkan, ada sepotong daging yang kemudian kalau kita tidak simpan dengan baik, bisa jadi daging ini akan dimakan oleh tikus ataupun dimakan oleh kucing. Kalau amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan kita tidak jaga, maka bisa jadi amal kita bisa habis dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Inilah yang dikatakan baginda Rasulullah, banyak daripada umatku yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.